Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Mita. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia materi puisi. Apakah kalian sudah siap, teman-teman? Baik, kalau begitu langsung saja kita mulai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi unsur-unsur puisi. Pernahkah kamu membaca puisi? Jika pernah, judul puisi apa yang kamu baca? Dan siapa nama pengarangnya? Apa yang terlintas di pikiranmu saat mendengar kata puisi? Yap, benar. Kata-kata yang indah. Jadi, pengertian puisi adalah karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dengan menggunakan bahasa yang padat, indah, dan penuh makna. Ciri-ciri puisi yaitu 1. Memiliki makna konotatif. Makna konotatif artinya makna yang tidak sebenarnya atau kiasan. Yang kedua, bahasanya singkat, padat, dan indah. Yang ketiga, memiliki rima dan irama. Yang keempat, menggunakan majas atau gaya bahasa. Dan yang terakhir, tersusun dalam bait dan larik atau baris. Unsur-unsur pembangun puisi terdiri dari struktur fisik dan struktur batin. Struktur fisik puisi adalah unsur-unsur yang dapat dilihat secara langsung dari susunan kata dan bentuk puisinya. Struktur fisik terdiri dari diksi, kata konkret, pengimajian, bahasa figuratif atau gaya bahasa, dan tipografi. Sedangkan struktur batin adalah unsur-unsur yang tidak terlihat langsung dan muncul dari makna di balik kata-kata, seperti tema, perasaan penyair, nada dan suasana, serta pesan atau amanat. Struktur fisik puisi yang pertama ada diksi. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan padat makna. Pemilihan kata-kata yang digunakan untuk membuat sebuah puisi yang baik harus penuh pertimbangan, sebab kata-kata yang dipilih harus dipertimbangkan makna serta kedudukannya dalam keseluruhan puisi. Pemilihan kata pada puisi sangat berkaitan dengan makna yang ingin disampaikan oleh penyair. Selanjutnya, kata konkret. Kata konkret adalah kata yang dapat ditangkap panca indera. Artinya, kata-kata yang menggambarkan sesuatu yang nyata. Kata-kata yang dipilih harus dikonkret atau diperjelas supaya membuat pembaca seolah melihat, mendengar, dan merasakan peristiwa yang dilukiskan oleh penyair dalam puisi. Misalnya, penggunaan kata salju untuk menjelaskan kebekuan jiwa. Selanjutnya yaitu pengimajian. Pengimajian adalah susunan kata yang mengungkapkan pengalaman indrawi. Pengimajian dapat dikatakan sebagai susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan dan imajinasi. Imaji dapat dibentuk dari pemilihan kata-kata yang diperkonkret, sehingga menimbulkan imaji visual atau penglihatan, imaji auditif atau pendengaran, dan imaji taktil atau rasa. Selanjutnya ada bahasa figuratif atau majas, yaitu bahasa kiasan untuk memperindah puisi. Gaya bahasa dalam sebuah puisi akan banyak dijumpai rangkaian kata yang bersifat konotatif, berlebihan, ataupun terkesan merendahkan diri. Biasanya, tiap penulis cenderung memiliki gaya bahasanya sendiri, yang paling mudah dilihat melalui majas-majas seperti personifikasi, metafora, eufemisme. Bahkan tak jarang ada yang menggunakan majas ironi. Jadi, gaya bahasa merupakan cara pemakaian bahasa dalam karangan atau bagaimana seseorang pengarang mengungkapkan sesuatu yang akan dikemukakan. Selanjutnya yaitu tipografi. Tipografi adalah tatanan kata, kalimat, larik, dan bait dalam puisi. Tipografi merupakan ciri khas karya sastra puisi yang membedakannya dengan karya sastra lain, baik prosa maupun drama. Umumnya,
Tipografi berbentuk fragmen-fragmen, bahkan dalam bentuk yang menyerupai apel, zigzag, ataupun model lainnya. Selanjutnya, struktur batin dalam puisi. Yang pertama, tema. Tema adalah gagasan pokok yang disampaikan oleh penyair. Tema memiliki fungsi sebagai landasan utama puisi, yang mana temalah yang menjadi kerangka pengembangan sebuah puisi. Selanjutnya, perasaan penyair. Puisi merupakan karya sastra yang dalam penciptaannya turut disertai perasaan penyair atau dapat dikatakan keadaan batin penyair ketika menghadapi sesuatu. Dalam puisi, perasaan penyair harus diekspresikan dan dapat dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, nada dan suasana. Pernahkah kamu membaca puisi yang membuat hati kamu tersentuh? Misalnya puisi cinta yang membuat hatimu berbunga-bunga, atau puisi tentang kepahlawanan yang membuatmu merasakan keharuan. Hal yang kamu rasakan itu adalah suasana yang hadir karena adanya nada yang dibuat oleh penyair. Nada yang diciptakan penyair menimbulkan suasana yang dirasakan oleh pembacanya. Jika nada yang diciptakan oleh penyair menggambarkan duka, maka suasana yang akan dirasakan pembaca adalah iba. Yang terakhir ada amanat atau pesan. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan penyair. Amanat memiliki tujuan untuk mendorong penyair menciptakan sebuah puisi. Selain pesan, penyair juga memasukkan nilai-nilai kehidupan ke dalam puisi. Amanat biasanya berupa anjuran, himbauan, ajakan, atau pelajaran hidup yang dapat diambil dari puisi yang diciptakannya. Setelah kita mempelajari unsur-unsur pembangun dalam puisi yang terdiri dari struktur fisik dan batin, sekarang kita akan mengidentifikasi unsur-unsur pembentuk dalam puisi berjudul Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Hujan bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapuskannya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon berbunga itu. Setelah membaca puisi tersebut, mari kita menganalisis unsur fisik dan unsur batin yang terkandung dalam puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Apakah kamu sudah selesai menjawab unsur-unsur pembentuk dalam puisi Hujan Bulan Juni? Jika sudah, mari kita bahas secara bersama. Unsur fisik puisi yang terdapat dalam puisi berjudul Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Yang pertama, kita akan membahas diksi atau pilihan kata. Di dalam puisi tersebut menggunakan kata-kata sederhana dan bermakna mendalam. Baris pertama menggambarkan ketabahan, dan hujan bulan Juni diibaratkan hujan yang harus menahan dirinya untuk tidak turun di bulan Juni, karena di Indonesia bulan Juni merupakan musim kemarau. Selanjutnya yaitu kata konkret. Di dalam puisi tersebut, kata pohon mewakili sesuatu yang dirindukan, kata berbunga mewakili perempuan, dan kata hujan mewakili manusia.
Selanjutnya, pengimajian. Di dalam puisi tersebut, terdapat pengimajian penglihatan pada bait pertama baris keempat, yaitu pada kalimat kepada pohon berbunga itu. Sedangkan pengimajian pendengaran terdapat pada bait pertama baris ketiga, yaitu dirahasiakannya rintik rindunya. Selanjutnya yaitu bahasa figuratif atau majas. Di dalam puisi tersebut menggunakan majas personifikasi. Digambarkan seolah-olah hujan bulan Juni dapat melakukan pekerjaan manusia. Selanjutnya yaitu tipografi. Di dalam puisi tersebut tidak memiliki tipografi secara khusus. Puisi tersebut memiliki 3 bait. Pada masing-masing baitnya terdiri dari 4 baris. Setelah mengidentifikasi unsur fisik dalam puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono, sekarang kita akan mengidentifikasi unsur batin puisi. Unsur batin puisi yang pertama yaitu tema. Tema atau gagasan pokok dalam puisi tersebut adalah bertemakan percintaan. Di dalam puisi tersebut menggambarkan atau menceritakan tentang lebih memilih untuk memendam perasaan dan mencintai dalam diam daripada mengungkapkannya. Hal tersebut dapat dilihat pada bait pertama puisi. Selanjutnya, perasaan penyair. Pada puisi tersebut mengandung perasaan sedih, ketulusan, kesabaran, dan kesederhanaan cinta. Hal tersebut dapat dilihat pada lari ke-10 dan 11. Yang terakhir ada amanat atau pesan. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan penyair. Amanat memiliki tujuan untuk mendorong penyair menciptakan sebuah puisi. Selain pesan, penyair juga memasukkan nilai-nilai kehidupan ke dalam puisi. Amanat biasanya berupa anjuran, himbauan, ajakan, atau pelajaran hidup yang dapat diambil dari puisi yang diciptakannya. Akhirnya, materi tentang puisi yang telah kita pelajari hari ini sudah selesai. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.